Kita hari ini mencoba bergeser dulu ya ke Afghanistan. Sejak awal Taliban menguasai Afghanistan untuk yang kedua kalinya, mereka berjanji akan memberikan banyak kebebasan untuk wanita Afghanistan. Taliban bahkan membangun propaganda ketika mereka masuk ke desa-desa bahwa mereka datang dengan damai, membawa misi agama untuk mensejahterakan rakyat Afghanistan yang banyak berada di garis kemiskinan dan berjanji untuk membawa negara mereka ke arah kemakmuran. Tapi masyarakat Afghanistan sebenarnya sudah curiga karena mereka pernah mengalami masa saat Taliban berkuasa pada tahun 1998. Pada masa itu, Taliban menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan sesudah mereka berhasil menggulingkan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani, salah satu pendiri Mujahidin Afghanistan yang menentang pendudukan Uni Soviet. Masyarakat Afgan pada waktu itu menyambut Taliban dengan senang karena pertama, mereka sudah lelah dengan pertikaian antar Mujahidin sesudah Uni Soviet kalah. Dan kedua, karena Taliban berjanji akan memberantas korupsi dan menjaga wilayah untuk perdagangan. Karena janji manis Taliban dulu itu, masyarakat Afgan membantu Taliban untuk menguasai Afghanistan. Warga Afgan ingin hidup di bawah surga pemerintahan dengan syariat Islam yang dijanjikan oleh Taliban yang pada waktu itu terdengar begitu indah dan agamisnya. Tapi janji tinggal janji. Sesudah Taliban berkuasa, mereka menerapkan peraturan syariat Islam dengan ketatnya dan bengis. Laki-laki harus memanjangkan jenggotnya karena itu sunnah. Para perempuan juga wajib memakai burka atau pakaian yang menutup seluruh badan dari atas kepala sampai mata kaki. Bukan itu aja, musik dilarang, TV dan bioskop juga dilarang. Anak perempuan di atas usia 10 tahun gak boleh sekolah, harus di rumah dan menjadi budak suaminya. Ingat kasus Bibi Aisyah, seorang wanita yang dipotong hidung dan kupingnya dan ditinggalkan supaya mati kehabisan darah tapi berhasil diselamatkan oleh medis internasional. Foto Bibi Aisyah tanpa hidung dan telinganya terpampang di cover majalah Time mengingatkan dunia terhadap kekejaman Taliban. Taliban juga mengeksekusi mati para gay dengan menaruhnya di gedung tinggi dengan kalung batu di lehernya dan mereka dipaksa melompat ke bawah. Mereka juga merajam atau melempar batu beramai-ramai sampai mati orang yang dituduh sudah berzina. Mereka juga menindas kaum minoritas dan menghancurkan patung Buddha karena sudah dianggap syirik. Karena kekejaman Taliban itu, timbul perlawanan dari militer Afghanistan yang kemudian berhasil mengusir Taliban di tahun 2013. Tapi Taliban gak benar-benar habis. Mereka melakukan perang gerilya di desa-desa. Mereka kembali melakukan propaganda bahwa hidup di bawah syariat Islam versi Taliban lah yang lebih cocok dengan karakter rakyat Afghanistan. Sayangnya, rakyat Afghanistan yang berpendidikan gak peduli dengan ancaman bahwa Taliban punya potensi besar untuk berkuasa kembali. Mereka membiarkan Taliban tumbuh besar hanya karena pemahaman bahwa ormas seperti Taliban itu punya hak untuk ada di Afghanistan. Itu kesalahan terbesar rakyat Afghanistan sehingga Taliban benar-benar menjadi besar karena mereka diabaikan. Dan pada tahun 2021, akhirnya pemerintahan Afghanistan menyerah kepada Taliban, apalagi sesudah pasukan Amerika yang selama ini melindungi mereka pulang kampung karena kehabisan amunisi. Taliban pun kembali berkuasa di Afghanistan sejak saat itu. Yang menarik di sini, di awal Taliban kembali berjanji ke dunia internasional kalau mereka akan melindungi wanita dan anak-anak wanita di bawah panji syariat. Mereka berjanji akan berubah. Janji ini bahkan diucapkan Taliban ketika bertemu Yusuf Kala supaya disampaikan ke rakyat Indonesia bahwa Taliban gak perlu ditakuti. Mereka sudah jinak katanya. Dan seperti dulu, janji tinggallah janji.
Taliban kemudian mengganti bendera nasional Afghanistan dan mulai memaksa wanita untuk memakai burqa dan anak perempuan pun dilarang sekolah. Monster tetaplah monster meski mereka bilang bahwa mereka sudah jinak. Taliban sebelum berkuasa dan sesudah berkuasa wajahnya berbeda. Topeng mereka terbuka sekarang menampakkan wajah aslinya. Kasihan sekali warga Afghanistan, terutama wanita dan anak-anak perempuan yang kemungkinan kembali akan hidup seperti budak. Lapangan pekerjaan mereka sudah dihilangkan dan mereka dipaksa tinggal di rumah saja. Kenapa saya harus cerita ini dan apa hubungannya dengan Indonesia? Saya hanya ingin kita membuka mata. Apa yang terjadi di Afghanistan ketika Taliban berkuasa, begitulah dengan apa yang akan terjadi di negeri ini ketika para pemuja khilafah itu berkuasa kelak. Mulut manis mereka busuk semua. Mereka pakai topeng tebal ketika mereka belum berkuasa. Tetapi ketika mereka sudah memegang negara, perilaku barbar mereka akan dikeluarkan. Korban terbesar ketika kelompok ekstremis agama seperti Taliban itu berkuasa di sini tentulah wanita dan anak perempuan. Mereka akan dihabisi haknya untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk setara dengan lelaki di dalam kehidupan. Makanya saya heran ketika ada orang HTI dan FPI demo di jalan meneriakan supaya negara ini menganut konsep khilafah. Di sana itu ada wanitanya yang ikut demo. Apa sih wanita-wanita itu buta? Mereka lah nanti akan diinjak-injak kalau syariat agama dengan model Taliban diterapkan di Indonesia. Jangan pernah percaya angin surga yang dibawa oleh para pengasong khilafah. Mereka itu busuk semua. Mereka itu kadal. Jangan mau dikadalin. Ketika mereka berkuasa, percayalah semua hidup kita akan didikte oleh mereka. Minoritas akan ditindas dan semua patung sejarah akan dihancurkan karena dianggap syirik dan menyesatkan. Jangan pernah beri ruang pada kelompok garis keras yang sering kita sebut kadrun itu. Mereka itu bodoh, mereka barbar, mereka harus dihajar. Kita pasti ingin Indonesia tetap menjadi Indonesia dengan keragamannya, dengan budayanya yang Nusantara. Bukan budaya Arab jahiliyah yang dipraktekkan Taliban ketika mereka berkuasa. Saya seruput kopi dulu. Gaspol.